Shalom, shalom. Oke, suaranya jelas? Bapak Ibu, semuanya oke? Suaranya kecil. Gak ada yang chat di grup, aman ya? Ya? Oke, puji Tuhan. Shalom, wah senang ada Pak Michael, Pak Andi, ya? Puji Tuhan, oke. Jelas, sip, mantap. Yuk, selama 5 minggu ini, saudara, saya akan sampaikan 5 hal yang paling esensial dalam hidup kita. Jadi kekristenan sekarang kan beda ya. Kalau zaman kayak oma-oma dulu, di sini ada mama saya, ada Ibu Liana, Ibu Heni mungkin hadir ya. Kekristenan itu kan lebih sederhana. Zaman sekarang berbeda, saudara. Dari mimbar kita mendengar begitu banyak hal yang pendeta sampaikan, atau bahkan sekarang bukan pendeta lagi ya, banyak orang-orang yang sekedar bisa berbicara, kemudian mereka menyampaikan ini itu. Anda mungkin mendengar di gereja berbagai macam ajaran. Ada juga yang ngajarin main saham, betul ya? Ada juga yang ngajarin ponzi scam di gereja, saudara ya. Jadi ada begitu banyak hal yang Anda bilang, oh ini ajaran kekristenan, oh ini begini, oh saya mau ini. Pendeta ajar begini, ajar begitu gitu. Sebetulnya nggak semuanya benar, saudara. Ya bahkan saya mendengar ada beberapa info dari teman-teman sama rekan-rekan pendeta yang berkata bahwa beberapa gereja aja dananya ada yang nyangkut, saudara, di money game. Jadi dari atas, dari pendetanya, semua terus ke bawah masukin uang ke money game ya. Tiba-tiba ketika money game-nya diusut polisi, ternyata ilegal, selesai semuanya, saudara. Jadi itu pun terjadi dalam gereja Tuhan. Nah, seringkali hal-hal demikian tuh bikin kita bingung sebetulnya. Kita ini seperti apa sih harusnya? Apa sih dalam kekristenan itu yang paling penting? Tuhan itu mau apa sih dari kita? Itu yang paling penting ya. Ketika kita masih diizinkan hidup di dunia ini, saudara, Tuhan itu mau apa sih dari kita sebetulnya ya? Tuhan itu mau apa sih dari kita ya? Nah, ada beberapa hal yang esensial yang saya akan sampaikan dalam 5 minggu ini ya. Kalau ternyata ada 6 nanti yang saya rasa Tuhan arahkan, ya udah 6, tapi sementara 5 dulu. Nanti kalau Tuhan berkenan, saya juga kepengen bikin bukletnya kecil ya, fotokopian dalam bentuk buku kecil yang nanti akan saya bagikan kepada Anda supaya Anda semua mengerti, saudara, 5 hal yang Tuhan inginkan dari kita ya. Yang pertama-tama kita sudah bahas minggu lalu ya, ini nggak berurutan, saudara, sebetulnya. Semua hal ini menurut saya sama pentingnya, ya, semua sama-sama ajaib kalau Anda bisa jalani di dunia. Jadi menurut saya sih tidak berurutan. Yang pertama-tama kita bahas minggu lalu adalah tentang keluarga. Ingat, saya ulang sedikit buat yang nggak hadir, semua dengarkan ya. Kemarin saya bilang sama satu teman yang biasanya ibadah onsite, saya bilang kita beberapa minggu ini online dulu. Tapi yuk kamu dengerin, ketika kamu di rumah, ayo dengerin yang benar. Betul-betul dengerin yang benar. Supaya tidak sia-sia apa yang Tuhan hendak sampaikan ke tengah-tengah kita, saudara. Ya. Yang pertama-tama ingat, keluarga. Ini hal yang penting. 5 hal ini bahkan hal yang terpenting, saudara. Bahkan begini ya, hukum tentang pentingnya keluarga, saudara percaya nggak? Itu ditulis dan dicatat. Bahkan dalam hati dan sanubari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul? Betul nggak? Semua orang. Bahkan yang tidak kenal Tuhan. Sorry to say. Bahkan, saudara, ya, sebagian besar binatang sekalipun di dunia ini. Betul? Hukum keluarga itu ditulis dalam hati mereka, ya kan? Makanya ya, menurut saya dosa yang paling kelewatan itu salah satunya itu orang yang menelantarkan keluarganya, anak-anaknya nggak diurusin, nggak diberikan hal yang seharusnya dia bisa berikan. Itu yang paling kelewatan, saudara. Orang tua semua pecah hubungan,
Ada orang tua yang anak-anaknya udah nungguin mati, saudara, supaya warisannya itu segera turun ke dalam hidup mereka. Segera bisa dibelanjain ini, itu, dibelikan mobil yang baru, rumah yang baru, diinvestasikan lagi supaya bertambah kaya. Itu mengerikan. Ya. Bahkan hukum keluarga itu seharusnya ditulis dalam hati orang-orang dunia sekalipun. Dan saya udah katakan kepada Anda yang gak datang minggu lalu, ya, berkat terbaik dari Tuhan, saluran terbaik dari Tuhan, supaya berkat itu turun, saudara, itu datangnya lewat keluarga yang terutama. Betul gak? Sama sebaliknya, kutuk yang paling mengerikan, yang iblis bisa dengan sah berkata, aku akan kerjain orang ini, aku akan habisin orang ini. Itu pun sama, akan turun lewat keluarga yang berantakan. Jadi keluarga Anda adalah pintu masuk ke arah berkat yang sesungguhnya, atau ke arah kutuk yang paling mengerikan, karena setan kerjain. Percayalah, orang-orang yang paling horor di dunia ini, orang-orang yang paling mengerikan di dunia ini, saudara, berasal, saudara, umumnya dari, saudara, keluarga-keluarga yang berantakan. Bahkan, ya, saya baca satu artikel beberapa hari yang lalu, ya, Anda tahu, yang men-trigger psikopat-psikopat itu, saudara, bisa muncul kegilaannya di trigger 1 dan 2 kejadian. Tiba-tiba, gilanya langsung kumat, langsung snap, kalau orang barat bilang, langsung ke-trigger, langsung tiba-tiba konslet. Itu adalah faktor dari keluarga yang buruk. Jadi kalau keluarganya udah buruk, tiba-tiba dia besar, SMP, SMA terjadi sesuatu yang mengerikan, langsung ke-trigger, langsung switch jadi psikopat. Kenapa? Karena benih-benih psikopat itu udah ada, diwariskan dari keluarga mereka. Cara mereka bersosialisasi di keluarga, diwariskan benih-benih psikopat itu. Ya, Anda belajar tentang moralitas yang pertama-tama itu dari siapa? Dari keluarga Anda, dari keluarga kita. Karena itulah, saudara, keluarga sangat powerful, bahkan sebetulnya institusi yang paling powerful di dunia. Lalu, pastor, keluarga saya udah terlanjur ancur-ancuran, udah kayak nasi goreng maut, ya kan? Mesti bagaimana? Oke? Jadilah keluarga di gereja. Belajar buka hidup Anda, belajar cerita, saudara. Kita ini ditentukan untuk hidup dalam kelompok, untuk hidup dengan cara keluarga, dengan cara kekeluargaan, dan keluarga itu gak bisa sendiri. Ingat, ya. Boleh dibuka lagi Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ulang sama-sama. Yuk, Kejadian 1 ayat 26. Nanti ada satu ayat yang luar biasa sekali, yang merangkum apa yang mau saya sampaikan di seri kedua ini. Lihat ya, berfirman Allah, baiklah kita. Lihat, kita. Lihat ya, kemarin sudah sampaikan. Kita menjadikan manusia. Manusia ini banyak. Kenapa? Karena di ayat 27-nya. Lihat yuk, ini bukan Adam. Bukan, tapi human race mengacu pada manusia. Lihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Lihat. Laki-laki dan perempuan. Betul ya? Jadi ini bukan Adam, ini berbicara mengenai kelompok, keluarga, komunitas itu. Berbicara mengenai pernikahan pertama. Yud, balik lagi ke ayat 26 Yud. Thank you Pak Yudi, rekan saya yang setia. Ya. Dulu waktu syuting di rumah Pak Yudi, sekarang juga Pak Yudi yang melayani kita sama-sama. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Siapa tuh? Kita, betul juga. Ya. Tuhan itu juga memakai kata bentuk jamak di sini. Plural, saudara. Banyak, bukan singular, bukan tunggal, tapi jamak. Supaya mereka berkuasa. Lihat, supaya siapa yang berkuasa? Mereka. Bukan supaya Adam berkuasa. Jangan mimpi, saudara. Anda bisa menggenapi rencana Tuhan. Anda bisa hidup luar biasa. Kalau Anda sendiri, gak akan pernah bisa. Setuju? Gak akan pernah bisa. Oke? Tuhan menentukan bahwa kita itu berkomunitas. Tuhan menentukan kita ini hidup rame-rame, saudara. Ya. Tuhan menentukan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Mandat pertama di Alkitab itu diberikan
Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada satu kelompok yang berkata kami keluarga. Kalau keluarga Anda berantakan di rumah atau Anda produk dari keluarga berantakan, wah, ya, saudara, cari keluarga di gereja. Belajar buka hidup Anda dengan rekan-rekan saudara seiman. Makanya kita men-setting ibadah kita nggak rame-rame lagi, saudara. Sebetulnya Hotel Sunlight udah buka, udah nawarin saya, ya, udah nawarin lagi. Dulu kemahalan 3,5 juta sekali ibadah, ya. Pas awal-awal pandemi, ya udah saya diemin. Tiba-tiba dia nelfon lagi, Pak, pakai harga yang lama aja, Pak, 2,7 juta, ya kan? Saya bilang enggak dulu deh, ya. Saya senang dengan apa yang Tuhan bangun sekarang. Gereja yang berkomunitas. Amin. Jadi Bapak Ibu, yuk saya anjurkan, kalau Anda mau dipakai Tuhan, buka rumah Anda. Oke? Buka rumah Anda. Bahkan kalau Tuhan menghendaki, ya, bulan-bulan depan bisa ada ibadah di Casa Jardin, ya. Kemarin saya ngomong dengan satu orang, temannya Mary yang ikut Zoom wanita. Namanya apa sih yang nama resminya Zoom wanita kamu? Wanita berdoa. Saya senang namanya, sederhana banget. Enggak nama-nama yang bisa dijual. Mighty Woman of God Praying, lalu disingkat WP, AOP apa. Kita grup WP, OP ini ono, ya. Bangun lagi bendera lagi satu, saudara, ya kan? Sederhana, wanita berdoa, ya. Bahkan dia udah bilang, saya terserah aja kok, oke aja, Sabtu Minggu bisa. Wih, rumah dia di Casa Jardin, lumayan, ya. Nanti saya tinggal cari odong-odong dari sini, saudara, ya, nyampe ke sana. Amin, ya. Yuk Bapak Ibu, kalau saya mau dipakai Tuhan, saya anjur buka rumah Anda. Apa sih yang mau kita bentuk? Bentuk komunitas. Nangkap semua ya? Semua dengar konsen ya? Bisa kasih jempol yang mendengar? Bisa? Boleh? Yuk yang mendengar yuk. Ayo saya mau jemaat, yuk please jangan bercanda-bercanda kalau lagi Zoom, ya. Ini sungguhan, saudara, ini ibadah kita. Tuhan melihat dari surga kesungguhan hati kita. Oke? Kita buka rumah kita. Mau ngapain? Bentuk komunitas. Bentuk keluarga. Kenapa? Karena dari sanalah berkat Tuhan turun. Itu ya. Yang di Gading, ibu-ibu yang di Gading, Sabtu ini oke ya, bisa ada lagi ya. Pak Yudi, share screen-nya bisa di off dulu. Ya, yuk ibu yang di Gading, oke, bisa ya. Sabtu ini ya, kita bisa kumpul ya, ibu-ibu yang di Gading ya. Kita bentuk komunitas. Kenapa? Karena dari komunitas itulah berkat Tuhan tuh. Ketika keluarga kita gagal atau kita produk dari keluarga yang gagal, bentuk komunitas, bentuk keluarga yang baru di gereja. Dari sanalah berkat Tuhan itu turun, yang ilahi itu turun. Oke, ingat ya. Yesus berkata apa? Jika apa? 2 atau betul nggak? 3 orang, betul nggak? Jika 2 atau 3 orang, terjemahannya berkata jika 2 dan 3 orang, itu siapa saudara? Itu keluarga. Minimal 2 siapa? Suami istri, bapak ibu. Lalu 3 siapa? Suami istri anak. Atau kumpulan. Ingat Petrus, Yakobus, Yohanes, 3. Ya. Bahkan ada sistem pemuritan kuno dari Yahudi yang mungkin itu ayat mengacu kepada sistem pemuritan kuno, itu namanya hafruta. Ya. Konon bangsa Yahudi kalau mengajar orang dipecah-pecah jadi 2 atau 3 kelompok. Jadi 2 atau 3 orang dalam satu kelompok. Itu namanya hafruta. Makanya dibilang jikalau 2 atau 3 orang, ayo belajar hidup dalam komunitasnya Tuhan. Dari sanalah Anda diberkati. Saudara percaya nggak? Tuhan itu mau melihara hidup kita. Amin? Betul nggak? Ya, kalau Tuhan pelihara hidup kita, saudara, kalau Tuhan memberkati kita, saya hamba Tuhan misalnya, kalau Tuhan memberkati saya, ya, itu saya mau tanya, berkat itu, ya, kemarin malam misalnya ada yang kirim makanan, ya, saya mau tanya, itu berkat turun dari langit atau gimana? Gimana tuh, men? Itu dari mana tuh berkat turunnya? Hah? Jatuh gitu ya, uang segepok, glendung, lalu ada suara, Ramon, inilah gajimu untuk bulan ini. Begitu saya buka, oh kok agak gede Tuhan? Iya, karena bensin kamu keluar banyak bulan ini. Terima kasih Tuhan, kau banyak kunjungan. Ya kan? Apakah lewat cara itu? Atau lewat manusia?
komunitas, lewat keluarga. Yuk. Betul gak? Ya. Makanya saya senang kalau di gereja bisa ada yang bisnis satu sama lain, ya. Tepuk tangan dulu buat Kin mana ya, nggak ada ya? Buat trio lokal, saudara, ya, bisa berbisnis sama. Ada Pakur di sini, ada Gilbert, ya. G ini saya rasa Gilbert bukan Gaban, betul ya? Gorgom, ya. Belajar berkomunitas. Tuhan berkati kita lewat komunitas. Amin. Oke, Tuhan berkati kita lewat komunitas. Nah, ketika Anda hidup dalam komunitas, Anda hidup dalam keluarga yang sejati, Anda hidup dalam berkat Tuhan. Yuk, yang pertama-tama dari 5 poin yang kita akan pelajari, saudara, lihat ya. 1, fokus kepada keluarga. Jangan biarkan keluarga Anda auto mode, jalan nyelonong sendiri aja. Biasanya ke jurang, saudara, kalau sesuatu itu auto mode. Gak pernah ada di dunia ini sesuatu yang begitu penting bisa jalan sendirian. Gak pernah ada. Belajar beri hidupmu untuk keluargamu. Wah, saya sampai hari ini, saudara, belajar urusin istri saya, anak saya, urusin. Sakit, udah sakit mau makan ini makan itu. Saya bilang kayak anak kecil aja. Saya bilang kadang-kadang punya anak 3. Saya bilang, saya urusin, beliin obatnya, cari tahu dia mesti makan apa. Ya, istri saya urus anak, pagi-pagi udah bangun, masak. Ya, sayanya masih lanjut tidur. Ya. Kadang-kadang dia nyamperin saya ke kamar. Kadang-kadang kalau otaknya nggak butek, kalau otak lagi butek masak aja di dapur, ya kan ya. Sampai lakinya bangun. Kami fokus, kita belajar fokus. Oke, di rumah kami ada pekerjaan Tuhan yang harus kami fokuskan. Ngerti ya? Ngerti ya? Jangan bilang, oh saya mau pelayanan, mau khotbah, mau begini, mau begitu. Tapi keluarga berantakan. Ingat, minggu lalu kita belajar apa? Yang keluarga yang berantakan, jangan melayani dalam konteks hubungan dengan jemaat, ya kan? Kata Paulus gini, kamu ngurus keluarga kamu aja nggak bisa. Gimana bisa kamu ngurusin orang lain? Oke? Ya. Jadi ketika kita melek mata, saya sadar, saya fokus. Saya punya pelayanan yang harus saya buat kepada Tuhan. Ngerti ya? Amin ya. Let's just put it that way. Ya, yang pria, ya, amin. Oke, siapa aja sini pria? Pakur, amin. Ya, Pak Andi, iya. Ini Tasya Yansen apa Tasya siapa ini? Bukan Tasya Yansen. Ricardo, ya. Antoni ada Antoni. Pak Yudi, kita melek mata. Saya punya pelayanan yang harus saya buat. Itu kepada keluarga saya. Cek mereka ngapain dari seharian. Jangan bilang, asik, gue bangun keluarga gue lagi pada main gadget, semua lagi pada sibuk, gue juga bisa me time, saudara ya. Cari tahu mereka main berapa lama, dan lihat itu mereka main apa aja. Saya punya pelayanan yang paling penting ketika saya buka mata saya. Oke? Karena itu kita belajar memperjuangkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Kita belajar meminta berkat. Nanti kita ceritanya berkat itu apa ya, saudara ya. Kita ceritanya apa itu berkat ilahi. Ada satu ayat di Petrus nanti yang menyimpulkan semuanya. Please nangkep yuk. Pokoknya gini, kalau berkat Anda masih kesangkut pautkan dengan mobil baru, rumah baru, udahlah saudara, udah yuk menang dari itu, yuk selesai yuk. Kita berkata keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup gak pernah berasal dari dunia. Udahlah, tuh saudara tafsirin udah. Jangan berdebatan mulu. Jangan tapi begini, tapi kan. Udah, pokoknya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup gak dari Tuhan. Udah gitu aja. Selesai. Ya. Jadi berkat itu apa? Nanti kita baca sama-sama. Ya. Jadi bawa keluarga kita, Bapak berkati keluarga kami. Pelihara keluarga kami dengan ajaib. Saya share ke satu teman, yuk kita minta uang sama Tuhan. Dengar ya, termasuk saya nih, saudara, please listen. Ketika kita minta uang sama Tuhan, jangan bawa keinginan mata, keinginan daging, apalagi keangkuhan hidup.
Oh Tuhan, saya diinjak-injak sekian lama. Tuhan tolong tiba masanya balas dendam supaya saya ditinggikan dan saya bisa mulai injak-injak orang yang menginjak saya. Itu mah sampai mati juga berat, saudara, kayak begitu. Ngerti ya? Ada kita yang udah terinjak-injak, kepengennya balas dendam. Waduh, seneng kalau orang susah, ya kan? Waduh, Tuhan tolong perkaya saya supaya giliran gue sekarang ada di atas. Itu mah sampai kapan juga susah, saudara. Bisa diberkati Tuhan. Ya, kecuali Anda jadi afiliator money game, saudara. Itu pun juga nggak dari Tuhan. Tapi sekalian nggak bisa. Jangan pikir semua duit itu dari Tuhan. Enggak. Tolong ngerti. Please understand. Ya, jangan Anda bilang semua itu dari Tuhan. Enggak. Manusia ini bisa cari duit, saudara, benar. Apalagi kalau pakai tipu-tipu dikit lebih bisa lagi. Ya. Kalau hidup kita hanya sekedar kayak gitu, saudara, jangan. Tapi kita berdoa, minta pemeliharaan. Ya, yuk semua bapak-bapak. Bapa di surga, ini keluarga yang kau jadikan. Tuhan pelihara. Kau tahu Tuhan, aku gak buat ini untuk sekedar gengsi. Aku gak buat ini Tuhan, supaya aku bisa pakai. Apa itu Glenn? Jam tangan yang 7M kemarin Glenn. Ya. Aku buat ini bukan supaya aku nampak elok di mata orang-orang lain. Makanya kerendahan hati itu perlu. Makanya kadang Tuhan izinkan kita tuh dibejek, saudara. Supaya kita ngerti perasaan Bapa di surga. Ya. Tapi bawa ke Tuhan keluarga kita. Dan minta Tuhan berkati. Karena ini adalah keluarga yang kau jadikan. Aku mau Tuhan melihat keluarga ini baik-baik saja. Amin. Saya yakin itu landasan dari segala mukjizat, saudara. Ya. Itu landasan yang paling kuat. Kenapa? Karena Tuhan mau berperkara di keluarga. Dari tadi kita ngomongin berkat. Poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya ketika Anda fokus kepada keluarga. Dengar, saudara ya. Poin yang kedua, dengar. Yuk kita fokuskan hidup kita sama sesuatu yang saya beri nama berkat ilahi, saudara. Amin. Lihat 1 Petrus. Nah, harus fokus di sini. 1 Petrus, saudara, ayat yang ketiga. Ya, dulu. 1 Petrus ayat Jelas? Oke, sip. Selesai jelas ya? Oke, sip. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus 1 ayat ketiga dan keempat. Oke. 2 Petrus 1 ayat ketiga dan keempat. Saya akan bacakan bahwa siap kita. Ini loh berkat ilahi, ya. Karena kuasa ilahinya, lihat ya. Karena kuasa ilahinya, lihat ya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ulangi lagi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lihat ya, ternyata begini saudara, selama kita hidup di dunia ini ya, yuk percaya ya, selama kita hidup di dunia ini sebetulnya itu ada yang namanya kuasa ilahi yang sudah dianugerahkan kepada kita dalam bentuk semua yang berguna. Supaya apa? Supaya kita ini bisa hidup menggenapi rencana Tuhan. Amin gak? Jadi hidup ini sebenarnya ada kuasa ilahinya. Ilahi itu artinya apa sih? Saya sering ngomong ilahi. Simple. Ilahi itu artinya tidak manusiawi. Bukan dari dunia. Bukan yang dari human. Kalau misalnya saya dipelihara hidupnya hanya karena memang watak saya pekerja keras, saya pinter, ya, saya gesit orangnya, saya pinter ngomong, saya ngerti caranya mendekati manusia, saya ngerti cara minta duit dengan halus, misalnya ya, itu mah bukan pemeliharaan ilahi, itu bukan berkat ilahi, itu ya hanya sekedar apa? Manusia saya. Lalu boleh nggak kita pakai yang manusiawi? Ya boleh. Boleh aja, kenapa enggak? Betul? Ini teknologi manusiawi. Setuju? Bener nggak? Ya. Tadi ada Weni kesini, manusiawi, saudara. Naik mobil. Oke? Mobil kan bukan ciptaan Tuhan. Kalau kuda itu ciptaan Tuhan. Memang dia kesini teleport. Kan enggak? Ya. Boleh kita pakai yang manusiawi. Tapi yang ilahi itu sebetulnya dan malah yang lebih ajaib daripada yang manusiawi. Dan Anda tahu, kadang-kadang urusan di dunia ini tidak bisa selesai hanya dengan cara yang manusiawi. Betul gak? Alkitab bilang ada kuasa ilahi yang udah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita hidup ini sebetulnya di tengah-tengah kuasa ilahi. Diliputi kuasa ilahi. Untuk apa? Supaya semua yang berguna itu bisa datang. Jadi kita bisa hidup saleh. Jadi kita bisa menggenapi apa yang Dia mau. Ternyata sampai akhir hidup ini keren, saudara. Sampai akhir hidup Anda ditentukan menggenapi rencana Tuhan. Sebetulnya bahan bakar keilahiannya itu udah ada. Amin. Masalahnya kita sadar apa enggak? Dan kita bergantung apa enggak dengan yang ilahi itu. Atau tanpa kita sadari, kita lebih bergantung sama yang dunia. Banyak nih orang stres. Aduh, keluarga saya berantakan. Misalnya ya, belum kejadian di gereja. Pusing saya. Kenapa? Berantem? Anak-anak marah-marah? Enggak sih. Istri, anak semua baik-baik aja. Mengasihi saya. Tapi itu loh, kita nggak punya uang. Susah nyari duit. Ya. Itu sih manusiawi banget, ngerti gak? Udah hebat sebetulnya kan. Ternyata saudara keluarganya bertahan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan keuangan. Nah kerap kali tuh kita fokus itu yang manusiawi aja. Aduh, kok menikah sekian puluh tahun begini-begini aja. Memang istrinya marah-marah. Enggak sih, tetap mengasihi saya. Ya udah, ngerti gak? Tapi kita fokusnya begitu-begitu stres. Aduh, harusnya begini-begini. Ingat ya, hamba Tuhan yang saya share minggu lalu. Sekalipun dia nggak ada, dia bukan pendeta, bukan gembala, bukan wakil gembala. Nggak tahu mungkin pekerjaan, mungkin admin kali. Tapi ada sesuatu yang di dalam hidupnya sehingga istrinya, anak-anaknya mengasihi dia, menghargai dia. Sekalipun dia bukan apa-apa, sekalipun ada begitu banyak nama pendeta besar di luar sana. Ya. Teman saya pendeta lumayan gede aja, ya cerita mas ya.
lebih besar dari kita gajinya kalau salah jumlah. Dia cerita sama saya, waduh, dia bilang anak saya itu katanya, waduh, saya harus main medsos. Ayo Pak, biar terkenal, dia bilang. Papa mah soalnya nggak dikenal orang sih di medsos. Tapi ini yang hamba Tuhan yang lebih kecil ukurannya, tapi bisa dicintai oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Ya, sampai hari mana ia meninggal, sekalipun gak meninggalkan warisan benda-benda yang banyak, tapi meninggalkan warisan keilahian, cinta, ada berkat ilahi. Nah, yuk kejar yang ilahi. Amin. Jangan kejar yang manusiawi. Kalau kamu hanya kejar yang manusiawi, pasti ujungnya itu hanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Percaya saya. Lanjut Pak Yudi, silakan. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Lihat ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Lihat tuh. Kuasa ilahi. Jadi di dunia ini, yes, ada yang ilahi. Yang bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ilahinya. Hanya huruf besar, kuasa ilahinya Tuhan. Ayo kejar ini saudara. Minta ini. Gumulkan ini. Supaya kita terbiasa hidup dengan yang ilahi. Supaya kita terbiasa mempersembahkan sesuatu yang ilahi. Bahkan ada sesuatu yang ajaib dalam hidup ini yang telah dianugerahkan pada kita semua dalam bentuk semua yang berguna. Amin. Ya, uang berguna nggak? Berguna sampai kita mati. Ya, kalau Anda berkata uang itu nggak berguna di dunia, saudara salah. Saya beri contoh dengan gampang bagaimana uang berguna di dunia. Simple. Yang pintunya sederhana, gimana uang berguna di dunia, saudara. Yesus ketika dia mulai melayani, dia angkat seorang bendahara. Benar gak? Betul gak? Dengan kata lain, dia tahu selama dia hidup di dunia selama 3 tahun setengah, selama dia pelayanan di dunia selama 3 tahun setengah, dia akan perlu uang dalam bentuk yang nyata. Betul? Karena itu dibikin bendahara. Sebagai orang kepercayaan yang mengelola keuangannya. Berarti Yesus pun mengakui kan, uang itu berguna selama ia di dunia. Ada cara-cara yang manusiawi untuk mendatangkan uang. Tapi ada juga yang ilahi, janji pemeliharaan Tuhan. Betul? Ingat ya. Kalau Anda pikir uang gak berguna, salah. Yesus pun punya bendahara. Jadi udah pasti uang berguna. Tapi begini, uangnya dia tidak ia pakai untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. That's it. Karena emang juga gak banyak jumlahnya, saya yakin sebetulnya. Ya. Dan ingat ya, dia selalu beri makan orang, beri makan orang, beri makan orang. Ya. Ingat suatu ketika Yudas disuruh pergi sama Yesus di Yohanes, murid-muridnya bilang apa? Oh, mungkin Yudas disuruh untuk membeli keperluan atau disuruh untuk memberikan makan untuk orang miskin. Betul? Betul. Kalau Anda mau tahu tuh, kenapa kita berikan makan orang miskin? Ya, hari ini ada kloter lagi, ya bahkan 100 jumlahnya, ini terbesar, saudara. 100 kita kasih sekarang. Yuk, yang mau memberi, ayo ikutan terlibat. Kalau uang Anda nggak pernah Anda pakai secara ilahi, duitmu pasti habis cuman buat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Atau enggak cuman ditabung. Saya udah nggak pernah beli baju mahal, mobil mahal, saya tabung. Iya, bagus. Memupuk kekhawatiran. Bener nggak? Ngumpulin kekhawatiran. Nabung itu buat apa? Berlebihan. Wah, nanti kalau ada apa-apa. Wah, kalau rudalnya Rusia nyasar ke kita, misalnya. Ya gitu aja. Yuk,
pakai buat kita. Ya. Jadi ada yang namanya berkat ilahi. Ada yang namanya berkat ilahi. Lanjut yuk. 2 Petrus 1, 3 dan 4. Ya. Lihat ya. Ayat 3 dulu, gak apa-apa. Karena kuasa ilahinya telah mengandungkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Betul ya? Ada yang ilahi yang dianugerahkan supaya itu berguna. Uang di dalamnya. Dengar ya, mujizat di dalamnya. Amin. Mujizat berguna nggak? Berguna sekali. Kesembuhan ilahi berguna nggak? Berguna banget. Menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, sekalipun orang yang tidak ngalamin mujizat tapi setia. Nah, kalau jadi nanti minggu depan kita bahas soal kesetiaan. Sekalipun orang yang gak ngalamin mujizat tapi setia, itu pun memuliakan Tuhan, bahkan lebih lagi memuliakan Tuhan. Tapi kita gak bahas itu ini. Ya. Ada kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Dalam bentuk segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, lihat, hidup yang berkenan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Ini tadi udah direkam kan ya? Udah ya? Ayat 4. Ya. Dengan jalan itu, lihat nih ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita, lihat nih, janji-janji yang berharga dan sangat besar. Waduh, saudara, kalau yang mata duitan, yang cinta dunia, keblinger langsung. Wah, iya, kuasa ilahi, kita dianugerahi janji yang berharga sangat besar. Langsung Anda mulai lihat gambar rumah, ada tumpang tangan, mobil yang pintunya ada 8, Anda mulai tumpang tangan. Kan kuasa ilahi menganugerahkan kita janji yang sangat besar. Tapi lihat dulu ini saudara, baca Alkitab jangan sepotong, lihat. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam, apa tuh? Kodrat ilahi, lihat. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Berarti selesai ya. Rumah-rumah yang tadi, mobil itu 8 ya. Udah pasti janji-janji ini gak ada urusannya dengan gituan. Bener dong? Bener dong? Udah pasti janji yang berharga ini gak ada urusannya saudara dengan model-model begitu. Ya. Udah pasti gak ada urusan dengan tas Gucci, tas ayam Hermes, gak ada urusannya. Udah pasti. Karena buktinya apa? Anugerah untuk janji yang berharga dan sangat besar itu supaya kamu tuh diselamatkan, luput. Supaya kamu tuh dapat bagian dalam kodrat ilahi dan gak habis kemakan hawa nafsu duniawi. Yang sekarang diputar balikin. Janji berharga, perhati kita. Akan begini. Wah, keluar negeri, bisa kesini. Wih, paspor, visanya penuh. Saudara, Ukraina ada, Rusia ada, saudara ya. Belarus ada. Nangkap ya. Satu Alkitab ini berbicara mengenai keilahian sebenarnya. Kehidupan yang ilahi. Tapi bukan keilahian yang goalnya hanya sekedar dunia. Ayo, saudara, hidup dalam berkat ilahi. Ayo hidup dalam sesuatu kuasa Tuhan yang ajaib. Saya rindu banget loh. Setiap kita ngalamin yang ajaib. Ya. Dalam bentuk pemeliharaan, keuangan, dalam bentuk kesembuhan, mujizat. Terakhir khotbah terakhir saya, kedua terakhir waktu saya di Las Vegas, ya. Satu orang kan cerita, dia bilang dia bawa anaknya yang laki-laki. Dia bilang, Pak, Bapak mungkin lupa sama saya, tapi dulu kita pernah makan sama-sama. Ini loh Pak, anak saya yang laki-laki. Saya ingat banget, Bapak itu berdoa untuk anak saya.
Dan memang kita mau laki-laki. Jadi anak pertama yang perempuan, yang kedua laki-laki. Dan betul itu laki-laki. Yang udah yang dan betul itu laki-laki. Ya. Saya juga udah lupa. Dan saya juga udah gak tahu cara doanya gimana. Beberapa kali kesembuhan yang ajaib yang terjadi, saudara. Jujur ya, saya udah gak ingat perasaan hati saya kayak apa ketika saya berdoa. Rasanya kayak gimana, saya gak ngerti. Saya udah gak ngerti. Pernah lucu kita berdoa sama-sama ya, sama Grace, sampai rame berdoa. Terus Grace yang tadi main tiba-tiba dia gini. Saya ngerti dia kan. Terus pas saya pulang saya tanya, Grace, kok tadi pas Dedi berdoa kamu diem? Kenapa? Kan kamu lagi main tadi. Ya Dad, aku tuh kayak ngerasain Dad, ada strong aura, dia bilang. Very strong aura, Dad, ada aura strong, dia bilang. Mungkin maksudnya atmosfernya kuat. Yuk, semua yang lagi hal yang tidak enak, yang manusiawi bisa membantu, tapi minta yuk yang ilahi, saudara. Lihat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, supaya kita bisa hidup saleh. Amin. Anda pengen gak taat? Ayo, pengen gak berkenan, saudara? Pengen gak menggenapi rencana Tuhan? Bisa lewat yang manusia. Alkitab bilang apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Amin. Hari ini mari hidup lebih lagi berharap akan yang ilahi. Lebih lagi memandang akan yang ilahi. Lebih lagi menggantungkan diri dengan yang ilahi, saudara. Yang manusiawi ya pakai. Wajar. Uang Anda tabung di bank, Anda cari yang depositonya paling bagus yang mana. Ya, syukur-syukur yang bisa menang undian yang mana. Ada yang manusiawi. Anda pikir ya, ini sama ini lebih bagus yang mana, harganya lebih yang mana. Anda pikir semuanya manusiawi, wajar. Tapi yang manusiawi gak akan bisa membuat kita menggenapi rencana Tuhan. Yang manusiawi gak akan bisa membuat kita hidup saleh. Nangkep? Yang manusiawi gak akan bisa membuat kita luput dari dunia. Karena makin manusiawi kita, makin cinta dunia kita lama-lama. Tapi yang rohani, kuasa ilahi itu, saudara, bisa membuat kita menggenapi rencana Tuhan. Bisa membuat kita nyampe ke garis akhir. Berdoa supaya di keluarga Anda ada yang ilahi. Dan biasakan familiar yuk dengan kata ilahi, supernatural, mujizat, pemeliharaan. Amin. Pemeliharaan tuh beda loh dengan nyari duit ya. Beda. Nyari duit tuh ada usaha yang sadar. Pemeliharaan tuh beda. Sudah tahu ya. Saya punya teman pengacara yang sangat saya hormati, udah meninggal sekarang. Aduh, kesaksiannya bagus banget. Dia nangis ketika dia cerita. Dia bilang, Pak, ini juga di gereja kita, salah satu jemaat yang setia, Pak. Saya tuh udah gak bisa lagi berbuat curang, dia bilang, dengan otoritas hukum saya. Padahal yang tawarin banyak, penjarain orang 65 juta, banyak saudara. Udah kejam dibayar lagi, saudara. Saya udah gak bisa, saya tolak beberapa kasus yang mengerikan, dia bilang. Kasus perceraian, dia gak mau, dia tolak. Ya, ayo peras pasangannya begini, dia gak mau. Terus dia bilang, saya tuh benar-benar sampai gak punya duit, sampai bokeh banget. Saya tahu dia susah, rumah aja masih ngontrak. Dulu pernah kaya banget, habisnya kapan? Dengar nih ya, ketika dia bertobat. Oh Pak, kalau gitu saya gak mau bertobat Pak. Saya begini aja. Ya udah, silakan ambillah
bagian dalam kebinasaan bersama dengan dunia. Silakan. Jika dia bertobat, habis semuanya karena dia nggak mau curang lagi. Terus dia bilang sambil nangis, tapi Pak, dia bilang, di otak saya ini nggak masuk hitungan. Tapi Pak, tiba-tiba setahun berlalu, saya sama keluarga masih hidup, masih bisa makan. 2 tahun berlalu, ternyata saya masih makan sambil nangis. Ngerti ya, itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya bersyukur di hari dia meninggal, saudara. Ia tidak lagi mengerjakan perkara yang aneh-aneh. Ia nggak lagi bikin yang aneh-aneh dan dia mati dalam iman. Nah, menang kan? Menang. Kamu nggak tahu kan kau mati kapan? Ayo. Dia bertahan hidup benar. Taunya mati bentaran kemudian. Coba dibego-begoin sama kita, bego Pak, udah apa biasa-biasa aja Pak. Udah nggak apa-apa Pak. Udah sikat aja lah, yang manusiawi aja. Lagi ngerjain kita tiba-tiba mati. Ruginya. Ayo. Satu orang penyanyi sakit kanker dari umur 16 tahun. Semua masih mendengarkan ya? Boleh kasih jempolnya? Yuk, saya butuh respon. Yuk. Ayo, serius yuk semuanya. Yuk. Dengerin ya. Ada satu penyanyi rohani yang udah kena kanker dari umur 16 tahun. Dia udah kena kanker dari umur 16 tahun. Kemo dan tetap melayani Tuhan, full timer. Tetap melayani Tuhan. Dia terus full time. Dia terus melayani Tuhan. Akhirnya pada umur 25 tahun, 26 tahun, kankernya hilang. Selesai, sembuh, dirawat, remission, selesai. Wah, bersyukur, dirayakan ya. Ketika umur 30 something, saudara, kankernya muncul lagi. Ada lagi kankernya. Ya. Terus dia bilang kayak gini. Dia karang lagu bagus banget dari Mazmur 23. Ya. Ingat ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kekelaman. Benar gak? Aku tidak akan takut. Bahasa Inggrisnya bagus. Though I walk in the shadow of the valley of death. Sekalipun aku berjalan tetap sama dalam lembah bayang-bayang kematian. Dan di situ dia tulis lagu, judulnya gini. It's only a shadow. Keren ya? Itu cuma bayangan saja. Itu cuma bayang-bayang saja. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Dia bilang gini. Saya ini udah diambang kematian karena kanker saya. Tapi kenapa Daud tulis kayak begitu? Dengar nih, yang dewasa. Dia sadar. Karena hidup di dunia ini, sekalipun saya mati, ini hanya hidup yang sangat singkat dibanding eternal life saya. Kekekalan saya. Benar gak? Betul gak? Ada gak sih artinya di dunia ini, saudara? Dibanding kekekalan? Ada gak artinya? Gak ada. Karena itu dunia ini hanya bayang-bayang. Hanya sementara. Come on. Nah, kalau apapun kita fokus ke yang manusiawi, lama-lama Anda habis ditelan dengan dunia. Ayo berharap dengan yang ilahi. Termasuk pemeliharaan Tuhan. Supaya apa? Yuk. 2 Petrus 1 ayat 4 yuk. Supaya apa? Lihat ya. Lihat, ayo minta. Kita berdoa sama-sama biar yang ilahi itu turun. Ya. Ketika Anda pelayanan yang ilahi, ketika Anda berdoa yang ilahi, yang dari Tuhan, ketika Anda memberi, bahkan menyumbang uang, persembahan, beri yang ilahi. Beri yang dari Tuhan. Jangan beri karena yang manusiawi. Lihat nih, dengan jalan itu, dengan jalan yang ilahi tadi ya. Lihat ya. Mengalami
mengalami hal yang ajaib dan mati, pulang ke surga dengan berkemenangan. Lihat nih, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu betul kan? Lihat ya, kodrat itu apa saudara? Hakikat, ya, ketentuan kita. Kita ini makhluk ilahi. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan pada yang duniawi. Jangan hanya sekedar membela nama baik sendiri, mementingkan ego. Aduh, malu sama keluarga besar. Aduh, malu sama si Anu, sama si itu. Sampai kapanpun kalau kayak begitu, pikiranmu hanya pikiran daging, saudara, gak akan pernah beres. Percaya deh. Ya. Tuhan itu gak tertarik dengan membela egomu. Percaya deh, saudara. Percaya deh. Percaya. Tapi Tuhan tertarik menjadikan engkau, saudara, sesuatu yang ilahi. Supaya hidupmu ajaib dan berguna dan berkenan selama kita masih di dunia. Amin. Jadi yang pertama-tama minggu lalu, belajar fokus di keluarga kita. Yang kedua, belajar fokus di keilahian. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dari Tuhan. Jangan fokus sekedar yang manusiawi. Yang manusiawi jalan-jalanin, tapi minta Tuhan. Yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan. Aku mau yang dari Tuhan. Ya, saudara. Minta yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Oke. Fokus dua hal ini. Kita mau ngapain sih di dunia? Membentuk keluarga di mana Tuhan bisa menyalurkan semua yang terbaik. Suami, istri, ayo fokus. Urus istri kita, urus suami kita, dan berdua urus anak-anak kita. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Saya cari uang, lu di rumah urus anak-anak, gak bisa. Nanti anak-anak gak akan kenal figur papa, figur bapak yang sebetulnya mewakili bapak di surga. Fokus ke keluarga. Yang kedua, fokus ke sesuatu yang ilahi. Doa minta Tuhan. Saya pernah lo kejadiannya, saudara, kesaksiannya, yang ilahi turun. Ada satu pasang rumah tangga, itu urusannya buset, udah gak bisa diberesin. Benar. Benang kusut. Udah benang kusut, sut. Waduh. Itu saudara, itu, waduh. Maaf ya, itu selingkuhnya udah melintang-lintang, udah kayak apa tahu. Udah gak tahu. Saya sampai ngomong. Saya kan sering ngomong sama keluarga dari tua, muda, sering dah. Yang cerita ini, itu banyak. Ya. Saya sampai bilang sama dia gini, sama mereka. Ini kan suami ada ya. Ini suami kamu mau ketemu saya aja udah bagus ini, saya bilang, udah rendah hati. Ya. Jadi suami istri bertemu sama-sama. Awalnya istrinya dulu. Ini udah hebat. Masalah kamu tuh pelik, saya bilang. Sampai ngomong kayak begitu. Pendeta kok gak encouraging banget ya. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya bilang pelik, gak ada ya. Enteng. Saya bilang sama dia, masalah kamu tuh pelik. Tapi begini, kita punya Tuhan yang bisa buat hal yang ajaib. Saya doain ya, saya bilang. Mereka gandengan tangan, saya doain. Kita bergandengan tangan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, beri anugerah-Mu Tuhan. Saya bilang, beri anugerah untuk rumah tangga ini, beri anugerah. Anugerah itu akan gampang diberikan kalau kita berdoa dengan benar. Benar gak?
Betul gak? Ya, kalau anugerah kita pakai buat injek orang-orang, ya sampai kapanpun juga anugerah gak bakal ada. Minta yang sakti-sakti supaya apa? Supaya bisa nampang, bisa lebay-lebay. Ya akhirnya saudara jadi orang kedagingan. Ya, banyak orang kedagingan, padahal gak ada apa-apa dalam hidup dia, tapi kelihatannya kelihatan hebat, dahsyat. Padahal biasa banget, manusiawi banget. Udah, gak lama saudara, seminggu, 2 minggu, waktu itu masih pakai BlackBerry, zaman BlackBerry. Saya lihat status BB-nya beda. Udah mulai pasang foto sama suaminya, sama anaknya. 2 bulan, 3 bulan, lama-lama gini. Thank God for our beautiful family. Terus saya chat dong. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan. Dia panggil saya Ramon, lebih tua dari saya. Puji Tuhan Ramon. Ya tahu tuanya lumayan jauh. Puji Tuhan Ramon. Kami udah baik-baik aja sekarang. Dia ucapkan terima kasih, dia gini, dia gitu. Ya, ajaib ya. Tidak dikonseling secara profesional, tidak diajarin macam-macam, tapi saya hanya berdoa minta berkat yang ilahi. Yuk, minta yang kayak gitu. Secara manusia kita pelihara keluarga kita. Secara manusia saya lihat handphone anak saya lihat dia baca apa, dia ngapain aja. Yang saya nggak ngerti saya tanya, saya bangun hubungan, saya sampai ini masih main game dengan anak saya. Glenn juga ya, mengurus anak kita masing-masing dengan baik. Saya spend time, saya main game, saya ngerti gamenya Matthew. Kadang-kadang saya izinkan dia menang biar dia senang, kadang-kadang saya kalah-kalahin. Sekarang ketika dia udah gede, saya kalah beneran, saudara. Ya, dulu dia marah-marah. Kalau saya kalahin dia marah-marah, ya kan? Lama-lama saya kasih menang. Sekarang saya hampir marah-marah kalau saya kalah terus sama dia. Tapi kita main stickman, berantem, kita main Street Fighter. Saya punya PS3 yang saya beli khusus buat anak-anak main waktu itu untuk pandemi. Kita main. Semua tools yang saya punya, saya pakai supaya keluarga saya menjadi keluarga ilahi. Itu fokus. Ya. Itu fokus namanya. Kalau automot keluarga kita ke jurang biasanya. Yang kedua, kita minta berkat ilahi. Amin. Amin. Supaya apa sih Pak diberkati secara ilahi? Yang tadi itu dulu. Supaya semua yang berguna. Pak Yudi boleh buka lagi 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Supaya apa sih berkat yang ilahi? Lihat ini. Ini ayat pegang ya, hafalin saudara kalau bisa. Oke, semua. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Supaya apa? Mau nyangkut di share screen-nya. Saya bacain ya. Supaya saudara. Petrus 1 ayat yang ketiga. Lihat ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akannya. Supaya apa yang ilahi itu turun, supaya simple, sederhana, Anda bisa menggenapi rencana Tuhan. Hidup saleh selama kamu masih hidup. Kamu hidupnya gak kelotokan, gak ancur-ancuran. Kenapa? Karena kamu menggumulkan yang ilahi. Bapak, aku minta yang ilahi, yang manusiawi terbatas, Tuhan. Ayo Tuhan, aku minta yang ilahi. Yang manusiawi gak bisa dipakai setiap saat. Banyak orang manusiawinya hebat, tapi di beberapa titik dia hancur. Dan orang kalau manusiawinya kuat, biasanya pasti mengambil kodrat duniawi. Gak mungkin enggak, saudara. Ya. Dan di ayat 4 dikatakan, kalau kamu ngalamin yang ilahi, oleh jalan itu, kamu saudara mendapatkan janji berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat. Nah ini ada, terima kasih. Dalam kodrat ilahi itu. Sekali lagi ya. Supaya kita menjadi yang ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia. Yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Udah datang. Yuk kita berdoa yuk. Amin.
nggak di Elpis, nggak di sini, urusannya makanan terus datang. Ampun. Ayo minta yang ilahi. Kenapa sih saya hidup dengan cara yang saya hidup? Saya belajar yang ilahi, saya kepengen yang ilahi. Apakah yang ilahi selalu pesta terusan? Ya enggak tiap hari. Enggak, kenyataannya emang enggak. Tapi saya terus mengharapkan yang ilahi. Waduh, beberapa hari doa buat yang ilahi itu kayak seru banget. Berarti saya berdoa buat yang ilahi. Saya tahu di jemaat beberapa ya yang manusiawi udah nggak bisa jalan, saya tahu. Yuk minta yang ilahi. Ya. Tapi jangan salah arah ya. Minta yang ilahi, tolong jangan ujung-ujungnya keinginan mata, keinginan daging ya. Kenapa puasa? Lagi mau minta mercy yang baru. Oh ya puasa. Mas saudara, mendingan yang manusiawi aja kalau mau gitu-gitu. Ya. Gak usah doa-doa, saudara, orang yang gak pernah doa kebeli kok gituan. Tolong jangan tolol jadi orang tuh otak dipakai ya. Kita pikir semua yang kaya-kaya dari Tuhan. Waduh, sorry tuh sih. Ada begitu banyak orang kaya dan sukses tapi ateis. Gak ada urusannya saudara. Gak ada urusannya. Tapi yang ilahi itu, yang ajaib itu, mujizat, rumah tangga yang ajaib, pulihkan, ada aja jalannya sampai cerita ya. Lalu pemeliharaan, kayak tadi saya cerita, Pak pengacara kita 2 tahun lewat, nangis dia bersaksi karena dia ngalamin yang ilahi. Kalau yang manusiawi, bagi manusia nangis, garang mukanya saudara, gahar-gahar, ya kan? Kalau yang manusia kan, saya berjuang, saya lawan, serem mukanya saudara, saya tipu, saya rebut, saya lobby ke sini, akhirnya saya menang tendernya. Kejem, yang manusiawi itu kejem dan selalu injek orang biasanya. Kenapa orang punya sombong-sombong? Ya karena semua lahir dari manusiawi dia berhak berbangga. Dia wajar kalau dia mau banggain dirinya dia. Tapi Pak pengacara nangis. Oh, 1 tahun Pak lewat Pak, saya masih hidup. 2 tahun lewat Pak, saya masih hidup dengan gaya hidup saya kayak gini. Istrinya anaknya ya ikut aja udah, pokoknya papi ya udah ikut aja ya. Bersyukur istrinya juga baik. Bersyukur istrinya gak ngoceh. Saya tanya sama istrinya, gak apa-apa kamu ya, ini lakinya mau ini loh, kamikaze untuk Tuhan. Gak apa-apa kok katanya. Waduh baik banget. Gak lama kenal saya, setahun ya, 2 tahun. Kenal saya setahun mungkin paling lama, setahun ya. Sempat pergi sama Pak Glenn juga, Pak Glenn ya. Ya paling senang ya Pak Glenn. Dia makan di itu ya, nasi kapau ya. Kayaknya kalau dapat rezeki dikit, Pak ayo Pak, saya ajak makan Pak. Ya, dapat rezeki dikit, ajak saya sama Glenn makan, ajak Pak Glenn sekalian makan papi. Pak, saya dalam orang kayak gitu, tetap saya ambil yang saya secukupnya. Saya tuh kalau di Padang selalu nasat dan berbagai-bagai kuah. Ya. Kecuali yang bayarin model kayak Sultan Daniel ya Glenn ya, lagi itu ya. Makan aja teman-teman ya. 2 tahun dia ngalamin yang ilahi. Mati saudara. Berpulang ke surga. Untung ya, setia ya. Minggu depan ya, kita bahas soal kesetiaan. Minggu ini saya mau seperti yang Roh Kudus anugerahkan. Saya tuh struggling loh khotbah. Karena ada begitu banyak kebutuhan jemaat yang mepet. Urusan duit ya Pak? Bukan. Tolong jangan duit mulu hidup saudara. Bukan urusan duit. Bukan. Tipis-tipis, mepet. Aduh, saya bilang, apa? Kayak tadi malam sampai ini baru saya ngerti ya Tuhan. Yuk kita belajar hari ini. Amin. Anda tahu nggak, ngalamin yang ilahi itu udah bukan kewajiban lagi, tapi hak. Bukan cuma hak juga, tapi kewajiban. Wajib. Yuk, alami yang ilahi adalah hak dan kewajiban kita. Amin.
Amin. Alamiah ilahi adalah hak dan kewajiban kita. Yuk, kita minta yang ilahi. Minta yang dari Tuhan. Bentuknya banyak, mujizat, pemeliharaan, pemulihan rumah tangga, pelayanan harus ilahi. Kalau pelayanan modal cuman saudara gini doang ya, yang lucu-lucu doang, aduh janganlah, hanya manusiawi. Tapi yang ajaib, yang mengerikan kalau bisa aja yang sampai ngeri. Ya. Mari kita berdoa, anak saya bengong lihat. Oh, strong aura dia, strong aura. Waduh, saya senang tuh. Gak apa-apa, sekalipun gak harus di panggung besar. Tapi kalau Tuhan hadir itu memuaskan roh kita. Amin. Yuk minta yang ilahi, minta yang ajaib. Dan tolong kalau yang ilahi terjadi, jangan injek-injek orang, saudara. Jangan dihabiskan buat hawa nafsu daging. Tolong jangan. Diem aja paling bagus. Diem aja. Diem aja. Dan nantikan lagi yang lebih ilahi lagi. Sampai kita luput dari dunia. Amin. God bless you. Yuk, mari kita menyembah Tuhan, kita berdoa sama-sama. Yuk, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi. Amin. Yuk, tolong siapkan lagunya. Ada lagu itu ya, Yud ya. Yuk, mari datang sama Tuhan kita sama-sama, saudara. Bagi Tuhan. Karena ini cuma bisa nyanyi. Yuk mari saudara datang sama Tuhan ya. Yuk kita bersehati bersama keluarga. Kalau engkau lagi sama suamimu atau anak-anak, yuk minta sesuatu yang ilahi, minta kuasa ilahi ya. Suara keyboardnya kedengaran? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak ya Tuhan. Ya Bapak ya sekarang Bapak kami minta sesuatu yang ilahi Tuhan, kuasa ilahi yang mengalir Tuhan di setiap rumah-rumah saat ini Bapak. Kami minta kuasa itu, kuasa ilahi itu Tuhan mengalir Tuhan atas setiap keluarga Tuhan saat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan biar kuasa ilahi itu Tuhan yang membawa setiap kami, setiap keluarga-keluarga ini Tuhan masuk dalam pemeliharaannya Tuhan, masuk dalam anugerah Tuhan, masuk dalam berkatnya Tuhan, masuk dalam pemulihannya Tuhan, masuk dalam mujizat demi mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka Bapak. Kami berdoa Tuhan kuasa ilahi yang bukan secara manusia Tuhan, yang bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kepintaran kami, tapi sungguh karena anugerah Tuhan, karena kuasa ilahi yang menaungi setiap kami Bapak. Turun saat ini Tuhan pada di setiap rumah, pada setiap di dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rabbana nase. Oh rala rabaka. Ya Rabbana rabba. Ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ya Tuhan. Saat kau menopang
bagi Tuhan, bagi Tuhan. Minta yang ilahi, minta yang ilahi. Jangan sekedar andalkan yang manusia. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Anda berkarunia tak Roh Kudus, ada yang tak di rumah masing-masing. mujizatnya Mari pakai saudara. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ya Tuhan mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, yang pertama saudara, saya merasa bahwa beberapa dari Anda sedang bergumul saat-saat ini tentang keuangan saudara, tentang ekonomi. Hari ini saudara, jangan penuhi pikiran Anda dengan kekhawatiran, dengan ketakutan saudara. Tapi hari ini dengan bersehati dengan keluargamu, minta sesuatu yang ilahi. Bapak minta kuasa ilahi, sehingga Anda bisa masuk dalam pemeliharaannya Tuhan. Ya, yuk angkat Anda yang hari-hari ini punya masalah ekonomi, yang hari-hari ini engkau itu struggling dengan ekonomimu. Hari ini minta dengan kuasa ilahimu, jangan pakai kepintaran, kekuatanmu. Hari ini kau bisa berkata, Tuhan, kekuatanku terbatas Bapak, kepintaranku terbatas Tuhan. Tapi hari ini aku mau minta kuasa ilahi masuk. Aku mau aku dan keluargaku masuk dalam pemeliharaannya Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi Tuhan ya Bapa tak mungkin sekarang ya disediakan bagi. Terima kasih Tuhan, angkat dan dipulihkannya ya Bapa. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan ya Tuhan. Sikhi Tuhan, Bapak Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, impactasikan Tuhan, kami berdoa ada pemeliharaan ilahi turun atas keluarga-keluarga ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, bukan dengan kuat gagah mereka, bukan dengan kepintaran mereka Tuhan, tapi hari ini ada kuasa ilahi yang turun atas setiap keluarga Tuhan. Semuanya masuk dalam pemeliharaan Tuhan, semuanya masuk dalam mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya masuk dalam pemeliharaan yang mungkin
pikiranmu pun tidak terpikir. Tapi hari ini Tuhan kami berdoa, ada pemeliharaan ilahi yang turun atas setiap keluarga-keluarga saat ini Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap ketakutan, kekhawatiran hari ini Engkau angkat Tuhan. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera yang baru Tuhan. Berikan Tuhan rasa aman dan percaya Tuhan hidup dalam pemeliharaannya Tuhan. Terima kasih Bapak, ya Bapak. Yang kedua saudara, kita berdoa saudara. Saya merasa ada beberapa dari engkau yang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah dalam anak-anakmu. Ya, hari ini angkat saudara. Ya, kita minta kuasa ilahi bisa turun atas setiap masalahmu, atas setiap pergumulanmu. Hari ini kita minta Tuhan. Yuk minta yang ajaib, minta yang ajaib. Secara manusia Tuhan kayaknya mustahil. Bapak, secara kekuatan, kepintaran rasanya mustahil Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini aku benar-benar berdoa Bapak. Aku benar-benar angkat setiap pergumulanku Tuhan. Dalam keluarga, entah itu anak-anakmu ya saudara, entah itu suamimu. Kau minta kuasa ilahi bisa menaungi, kuasa ilahi itu bisa turun. Sehingga ada cara yang ajaib, ada jalan yang ajaib yang Tuhan curahkan ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, Engkau lihat setiap anak-anakmu hari ini Tuhan. Bapak, Engkau lihat setiap pergumulannya Tuhan. Saya merasa ada orang-orang tertentu yang mengalami pergumulan yang sama. Rasanya udah capek dan letih. Bapak, tapi hari ini Bapak, biarkan kuasa ilahi itu Tuhan. Dia mau minta sesuatu yang ilahi Bapak. Sesuatu yang Kau sendiri yang campur tangan Bapak. Hari ini Tuhan hamba berdoa. Ada kuasa ilahi yang turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini mengalir Tuhan. Hari ini mengalir Tuhan. Untuk anak-anak yang Kau merasa Kau punya anak-anak-Mu bermasalah. Hari ini pun Kau bawa ke hadapan Tuhan saudara. Hari ini pun Kau bawa ke hadapan Tuhan. Jangan termasukkan suara-suara intimidasi bahwa engkau ibu yang gagal, bahwa engkau rasanya gagal, bahwa engkau sepertinya itu ada kegagalan dalam hidupmu. Tapi hari ini angkat Tuhan, bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan ya. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau lihat Tuhan setiap ibu, setiap ayah di tempat ini Allah. Bapak, kalau ada masalah dalam anak-anak mereka hari ini Tuhan, mereka mengangkatnya di hadapan Engkau Tuhan. Mereka mau minta sesuatu yang ilahi, mereka mau minta sesuatu yang ajaib Tuhan. Mereka mau minta mujizat-Mu yang terjadi untuk anak-anak mereka Bapak. Hari ini Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa ilahi mengalir saat ini. Ada sesuatu yang ajaib mengalir saat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan. Bahkan Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan yang berkata kayaknya udah gak mungkin. Kayaknya udah jalan buntu. Hari ini Tuhan, angkat di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini Hamba berdoa Tuhan, ada sesuatu yang ajaib. Ada mujizat-Mu yang mengalir Tuhan saat ini Allah. Iya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu. Yuk mari datang sama dia saudara. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku.
setia Tuhan, Engkau tetap setia dalam hidup kami Bapak. Bapak hari ini Bapak berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan keluarga di tempat ini, setiap pribadi di tempat ini Allah. Kami berdoa Tuhan, mari biar hadirat-Mu tidak pernah lepas daripada mereka Bapak. Hari ini Bapak berdoa Tuhan, mari biar setiap Tuhan gunung-gunung bahkan yang seperti ada gunung-gunung seperti yang mustahil, yang selama ini Engkau bergumul dalam gunung-gunung yang rasanya Kau bilang mustahil dan mustahil. Hari ini ayo datang kembali kepada Tuhan. Hari ini berharap kembali kepada Tuhan. Hari ini ayo di dalam nama Yesus panggil namanya. Hari ini masuk ke dalam kuasa ilahi. Minta sama-sama kuasa ilahi. Yuk sama-sama saudara kita minta yuk. Saat ini Tuhan. Yuk kita minta sama-sama saudara kita minta yuk. Kita minta sama-sama yuk dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar ada berkat yang ajaib Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada rumah tangga yang ajaib. Yuk mari kita katakan sama-sama yuk. Yuk masing-masing minta yuk. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, ada berkat yang ajaib. Kami minta ada yang ilahi, ada campur tangan Tuhan dalam semua hidup kami kalau bisa. Mengambil Tuhan, mengambil bagian kodrat ilahi. Kuasa ilahi-Mu itu memampukan kami Tuhan untuk hidup saleh, menggenapi rencana-Mu Tuhan. Hidup dalam setiap ketaatan yang kami perlukan. Karena Kau menyediakan segala sesuatunya Bapa yang terbaik Tuhan. Yuk minta fokus ke yang ilahi. Fokus ke yang ilahi. Berdoa, berharap. Kiaralaya syadayaralaya. Latih hati ini berharap sama yang ilahi. Sama Tuhan. Latih hati ini berharap sama Tuhan. Thank you God. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengatakan kami Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin.